Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin, Prodi Jurnalistik Islam semester 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk korupsi. Sebelum kita beralih kepada bentuk-bentuk korupsi, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa itu korupsi. Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa Latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Sedangkan kata korupsio berasal dari kata kerja korumper yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok orang yang dirusak, dipikat atau disuap. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Dalam Kamus Lengkap Oxford, korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Muhammad Amin Rais yang menyatakan sedikitnya ada 4 jenis korupsi, yaitu yang pertama korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada pengusaha. Yang kedua, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Yang keempat, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Di antara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian hadiah atau hibah yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang. Kemudian, hukum korupsi menurut agama Islam dan bahayanya. Saat ini, Indonesia bisa dikatakan sebagai negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia. Korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi budaya dari mulai tingkat terendah sampai tingkat tinggi. Bahkan Indonesia sudah menjadi salah satu negara terkorup di dunia yang tentunya sangat memilukan. Meskipun saat ini sudah didirikan lembaga anti korupsi yang baru, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang secara gencar memberantas para koruptor. Akan tetapi korupsi yang sudah berubah menjadi budaya ini sangat sulit untuk dihentikan dan diberantas. Hukum menggunakan hasil korupsi. Istilah dari penggunaan mempunyai pengertian yang luas seperti menyantap, mengeluarkan untuk keperluan ibadah, keperluan sosial, dan lain sebagainya. Menggunakan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi sama saja dengan hasil rampasan, hasil judi, hasil curian, dan hasil haram lainnya. Dengan cara meraihnya yang sama, maka hukum menggunakan hasilnya juga sama. Ulama fikih dalam urusan ini juga sepakat, jika menggunakan harta yang didapat dengan cara terlarang, maka hukumnya juga terlarang. Karena prinsip harta tersebut bukan menjadi milik yang sah, namun milik orang lain yang didapat dengan cara terlarang.
Dasar yang menjadi penguat pendapat ulama fikih ini diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan hartamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Dalam ayat tersebut juga tertulis larangan mengambil harta orang lain yang didapat dengan cara batil, seperti menipu, mencuri, dan juga korupsi. Harta yang didapat dari hasil korupsi juga bisa diartikan menjadi harta kekayaan yang didapat dengan cara riba, sebab kedua cara ini sama-sama berbentuk ilegal. Jika memakan harta yang diperoleh secara riba itu diharamkan. Pada penjelasan ini sudah sangat jelas bahwa korupsi mulai dari peraturan pemerintahan sampai dengan peraturan Islam itu diharamkan atau dilarang. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjauhkan diri dari tindakan pidana korupsi. Karena korupsi merugikan pemerintahan, masyarakat, dan juga diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah, dan jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Akhir kata, minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.